Kalau ada pengurus partai dari tingkatan anak ranting, kemudian PAC, kemudian mungkin DPC partai, tidak bantu terhadap Pak Darimun mendapatkan rekomendasi, ini menurut saya perlu diragukan ideologinya di Partai PD Perjuangan menurut saya. Kan begitu ini. Ya nggak bos? Iya. Iya kan? Iya. Ini perlu diragukan, perlu dipertanyakan cara bahasan teman saya itu perlu dievaluasi kualitas kekaderannya di partai. Kan begitu loh, kembar-kembornya pimpinan partai, petinggi partai di DPP kayak Mas Hasto itu kan bukan bain-bain, Pak Bambang Pacul juga bukan bain-bain, Komandan Tempur Jawa Tengah itu loh. Maka inilah ujian apa yang telah mereka sampaikan selama ini, ditantang sama Haji Darimun dengan memberikan sebuah keberanian tampil lebih beda. Kan begitu di sini. Sudah terlepas dari nanti Pak Darimun bagaimana, saya yakin jangan bicara yang muluk-muluk. Nggak ada kader partai yang akan mengecilkan partai. Itu nggak ada bos. Kalau Pak Haji Darimun sampai mendapatkan rekomendasi, saya yakin dari tingkatan tokoh, saya bicara tokoh di luar partai, tokoh partai tingkatan dusun sampai tingkatan kabupaten, saya yakin akan membantu habis-habisan. Loh, saya kan lagi bicara Pak Haji Darimun, itu tokoh lintas loh. Jangan hanya dilihat dari sudut sempit PD Perjuangan. Loh, siapa yang nggak kenal Pak Haji Darimun? Apa saya bicara Toreko Al-Qodriyah Rasabandia? Loh, ya terlalu agamis misalkan, padahal kita kan nasionalis. Loh, kalau Pak Darimun itu check and balance, keseimbangan antara nasionalis dan religi, itu nggak usah ditanyakan lah. Ya, Pak Taswan, tentunya kehadiran pada kesempatan pagi hari ini Pak Taswan selaku sesepuh juga senior di PDI Perjuangan, ya, mantan juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cilacap pada periode yang lalu, ini menyikapi tentang keadaan kondisi Pilkada 2024. Tentunya pendapatnya Pak Taswan seperti apa Pilkada 2024 di tubuh PDI Perjuangan, seperti apa nih Pak Taswan? Oh ya, merdeka dulu. Merdeka. Terima kasih Pak Rudi dan Mas Samsi bahwa terkait dengan hingar-bingarnya ya genderang pilkada di kabupaten yang kita cintai, di Kabupaten Cilacap, sudah semakin mengangkat ke permukaan, bahkan mesin-mesin politik sudah pada dipanasin, sudah pada tata-tata masing-masing partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Terkait dengan proses pendaftaran, penjaringan, bahkan ini mungkin sudah pada proses penyaringan dan sebagainya di internal PDI Perjuangan sebagai kader partai di PDI Perjuangan, saya secara umum menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada beberapa tokoh di luar partai PDI Perjuangan kayak Mas Sodaji, kemudian Pak SBW dari Sugian. Saya selaku kader partai terima kasih, ternyata PDI Perjuangan itu dijadikan kendaraan untuk mengabdikan dirinya di Kabupaten Cilacap. Saya terima kasih. Terus kemudian terkait dengan munculnya teman saudara kader internal Pak Haji Darimun, secara otomatis bukan mengurangi popularitas, bahkan mengurangi kualitas daripada Pak SBW dan Pak Soli, bukan masalah itu, tapi ini kompetisi sehat menurut saya. Jadi Pak Haji Darimun kader internal yang sudah digembleng untuk berkompetitor yang handal, berkompetitor yang sehat, termasuk di pilkada. Otomatis saya disambut bangga dengan kader eksternal, saya juga lebih bangga dengan yang di internal. Itu kan si sehatnya kan seperti itu, Bung Rudi. Yeah. Terus kemudian terkait dengan peluang-peluang, nah ini ya, peluang-peluang yang terkadang menjadi saksi di tikungan rekomendasi, katakan ini kan menjadi saksi. Kalau menurut saya
saya optimis bahwa Haji Darimun mendapatkan rekomendasi. Saya optimis. Terus dasar optimisnya apa? Pak Taswan kan begitu. Loh, dasar optimisnya pertama gembar-gembor kader petinggi Partai PD Perjuangan di DPP Partai, di DPD Partai, baik itu Mas Bambang Pacul, Pak Bambang Wuryanto, termasuk Pak Hasto, kan selalu gembar-gembor bahwa kader internal yang potensi yang nantinya akan mendapatkan kepercayaan, rekomendasi dari ibu kita, dari ibu ketum. Maka itu dasar optimisnya. Jadi bukan sih saya mengatakan Peter lagi janji, bukan itu, tapi publik sudah merekam statement-statement Pak Hasto, termasuk Pak Bambang Pacul, termasuk kalau kita boleh jujur, ketua tim pemenangan kepala daerah se-Indonesia Bung Adiana Pitupulu juga menyampaikan dimanapun dia diwawancari wartawan, kader internal potensi itu lebih mungkin. Nah di sini, mohon maaf ya, kalau kita bicara peluang rekomendasi, saya kok optimis Pak Darimun akan mendapatkan rekomendasi dari. Terlepas nanti proses selanjutnya loh, ini kita bicara rekomendasi. Masalah kualitas Pak Haji Darimun tentang kecamatan dari mulai Daya Luhur hingga wilayah timur Cilacap, Banjar Nusa Bungu, jangan ditanyakan Pak Darimun mantan anggota dewan, mantan ketua fraksi, mantan DPC partai, nggak usah ditanyakan langkah-langkah jajah desa Milanggorinya Pak Haji Darimun itu nggak usah dipertanyakan di sini. Tinggal ini rekomendasinya jatuh apa tidak ke Pak Haji Darimun. Ini menjadi luar biasa. Ya mohon maaf kalau saya ceritanya sebegitu menukik. Iya. Loh kalau sekarang ada Nun Sewu, ya tidak perlu basa-basi ya. Kalau ada pengurus partai dari tingkatan anak ranting, kemudian ranting, kemudian PAC, kemudian mungkin DPC partai, tidak bantu terhadap Pak Darimun mendapatkan rekomendasi. Ini menurut saya perlu diragukan ideologinya di Partai PD Perjuangan menurut saya. Kan begitu ini. Ya enggak bos? Iya. Iya kan? Iya. Ini perlu diragukan, perlu dipertanyakan cara bahasan teman saya itu perlu dievaluasi kualitas kekaderannya di partai. Kan begitu loh gembar-gembornya pimpinan partai, petinggi partai di DPP kayak Mas Hasto itu bukan main-main. Pak Bambang Pacul juga bukan main-main. Komandan Tempur Jawa Tengah itu loh. Maka inilah ujian apa yang telah mereka sampaikan selama ini ditantang sama Haji Darimun dengan memberikan sebuah keberanian tampil lebih beda. Kan begitu di sini. Sudah terlepas dari nanti Pak Darimun bagaimana, saya yakin jangan bicara yang muluk-muluk. Nggak ada kader partai yang akan mengecilkan partai. Itu nggak ada bos. Kalau Pak Haji Darimun sampai mendapatkan rekomendasi, saya yakin dari tingkatan tokoh, saya bicara tokoh di luar partai, tokoh partai tingkatan dusun sampai tingkatan kabupaten, saya yakin akan membantu habis-habisan. Loh, saya kan lagi bicara Pak Haji Darimun, itu tokoh lintas loh. Jangan hanya dilihat dari sudut sempit PD Perjuangan. Loh, siapa yang nggak kenal Pak Haji Darimun? Apa saya bicara Toreko Al-Qodriyah Rasabandia? Loh, ya terlalu agamis misalkan, padahal kita kan nasionalis. Loh, kalau Pak Darimun itu check and balance, keseimbangan antara nasionalis dan religi itu nggak usah ditanyakan lah. Ini Bos Rudi. Iya. Iya kan? Iya. Udah, kita tidak bicara ormas. Saya yakin semuanya nanti akan termagnet oleh munculnya Pak Haji Darimun. Terlebih kalau pemegang kebijakan partai tentang rekomendasi, nggak usah berpikir banyak lah, Pak Haji Darimun hanya satu orang yang bisa mendapatkan rekomendasi. Dan aku yakin akan lebih berkembang dan akan lebih mudah di pasaran. Mohon maaf, saya tidak bicara uang. Mas Rudi saja yang nggak nyerang punya uang, iya kan? Apalagi Pak Haji Darimun, udah jangan bicara uang. Memang apa-apa harus butuh uang, tapi kalau kita mengedepankan apa-apa uang,
Terus posisi margennya di mana, Pak? Iya kan? Iya. Justru selama ini kalau kita bicara kritis, kita bicara kritik konstruktif. Oke lah, pemilu 2024 kemarin PD Perjuangan masih selamat. Nun sewu sebagai Dewan Pimpinan Cabang Partai kayak saya kan juga DPC kita masih diselamatkan oleh situasi dan kondisi sampai kita masih memiliki 10 anggota fraksi. Apresiasi. Tapi kita juga tidak perlu malu-malu mengakui bahwa jumlah by name perolehan yang nyoblos partai itu kita kalah sama partai lain. Ini kan harus diakui juga sehingga ada keseimbangan. Maka dan oleh karena itu yang akan saya sampaikan, munculnya Pak Haji Darimu saya yakin didominasi bagaimana agar terkuya-kuyanya PD Perjuangan di Kabupaten Cilacap, bahkan dikeroyoknya di berbagai peluang di PD Perjuangan Kabupaten Cilacap, Pak Haji Darimu akan dandani step by step. Tinggal pertanyaannya di sini, Pak Rudi. Kawan-kawan di internal partai yang notabene itu punya kekuatan untuk membantu Pak Haji Darimu, mau apa tidak? Ini permasalahannya. Mau apa tidak? Ini Pak. Bisa jalan dengan mau apa tidak itu kan istilahnya di sini ada kader ya yang mau maju di saat PDI Perjuangan ini iklimnya baik di tingkat nasional, baik di tingkat provinsi, dan saya kira menyeluruh seluruh Indonesia ini lagi sedang kondisi dalam Tidak baik-baik saja. tidak baik-baik saja. Nah, tentunya ini ada kader loh. Di alam yang tidak baik-baik saja saya menggaris bawahi pertanyaan Pak Taswan, kok muncullah seseorang kader sendiri atau kader partai. Tentunya ini dalam spesial Pak Taswan melihat konteks perpolitikan di pilkada, kok ada seorang kader, seorang diri ini yang internal Pak Haji Darimun ini menurut Pak Taswan seperti apa? Sudah mengikuti tahapan fit and proper test di DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah ini, Pak Taswan. Oke, Mas Rudi. Ini karena ini sifatnya prediksi, yang paling tahu ya Pak Haji Darimun. Tapi karena saya tidak terlalu jauh dengan denyut jantungnya Pak Haji Darimun, lebih-lebih pada saat kita satu fraksi di DPD Kabupaten Cilacap, saya yakin yang membawa Pak Haji Darimun punya nyali untuk nyalon Bupati Cilacap 2024 kan. Saya yakin satu diantaranya adalah membangun atau meningkatkan kepedulian Pak Darimun tentang pembangunan di Kabupaten Cilacap. Karena Pak Haji Darimun itu bukan akan, sudah membangun, baik sebagai tokoh di tingkatan desanya ataupun di tingkatan pada saat beliau menjadi anggota parlemen di fraksi PD Perjuangan. Nah kalau sekarang beliau menyalonkan menjadi calon bupati, berarti akan meningkatkan kapasitasnya, akan meningkatkan sistem pembangunan yang mungkin menurut Pak Haji Darimun perlu dimaksimalkan lewat posisi dirinya sebagai calon bupati, bahkan mungkin nanti kita dorong menjadi bupati terpilih. Itu saya yakin itu. Tapi yang paling tahu ya Pak Haji Darimun, pasti ditanyakan sendiri. Tapi prediksi saya sebagai orang yang paling dekat, karena saya juga tidak ada masalah dengan Pak Haji Darimun, kurang lebihnya Pak Haji akan meningkatkan pengabdiannya di Kabupaten Cilacap yang notabene itu 24 kecamatan gitu seperti dari luhur tadi dengan berbagai keterbatasan sampai dengan kecamatan Wanaraja dan Majenang itu kan juga daerah-daerah yang rawan dengan bencana. Saya yakin Pak Haji Darimun itu mampu untuk mengatasi masalah. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir Pak Taswan. Tentunya ini kemarin ada sesuatu peristiwa nasional yang akan terus dikenang oleh PDI Perjuangan, di mana kaum sepuh atau militan Banteng All Star PDI Perjuangan di Cilacap itu mengadakan doa bersama terhadap peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 hingga 27 Juli 2024. Tentunya ini dengan adanya doa bersama itu, kemudian juga ada
dukungan kaum militan Banteng Sepuh All Star di Cilacap ini kepada Haji Hadirin agar Rekom bisa turun kepada beliau. Tentunya tanggapan Pak Taswan yang terakhir seperti apa ini Pak Taswan? Ya, terima kasih Bung Rudi. Terkait dengan tampilnya kawan-kawan senior ya, itu kan guru-guru saya banyak sekali membimbing saya. Saya sampai duduk di tingkatan fraksi para sampai menjadi ketua dewan, itu kan termasuk beliau-beliau itu memberikan berbagai dukungan, berbagai doa restu, sehingga saya sangat terima kasih. Dan terkait dengan keterlibatan beliau untuk membantu agar Pak Haji Hadirin mendapatkan rekomendasi dari Ibu Ketum, Ibu Megawati Soekarno Putri, bahkan mungkin para petinggi DPP partai, karena saya yakin, saya tidak menguyi segala lah ya, saya yakin beliau punya pengalaman khusus untuk lobby sesuai dengan tingkatan dan sesuai dengan kemampuannya. Saya yakin untuk bisa berdekatan dengan orang-orang yang paling dekat di ring satu tingkatan prosesi tentang rekomendasi sebelum ditandatangani Ibu Mega, sebelum ditangani Ibu Ketum. Tapi terkait dengan spesifikasi kejadian 96 tentang Kuda Tuli, justru ini menjadi sebuah momentum yang mengingat kembali bagaimana susah payahnya perjalanan partai politik pada beberapa waktu lalu. Jadi kalau kita bicara partai yang mana sih yang pernah diinjak-injak oleh pemerintah, kan begitu. Ketum mana, ketum partai apa sih yang pernah mengalami seperti Ibu Megawati? Nah, hanya partai PDI Perjuangan. Maka kalau kita bicara antara PDI Perjuangan dengan para kadernya, termasuk dalam hal Pak Haji Hadirin, sudah teruji lah, sudah teruji kemampuan pola pikirnya. Jadi bukan apa ya, bukan kader kaleng-kaleng kalau kita bicara. Ini bukan karena Pak Haji Hadirin teman saya pun partai PDI, bukan itu maksudnya. Tapi survei, bahkan Pak Haji Hadirin itu kan bukan nyalon tidak jadi ya Pak Haji Hadirin, tapi memang beliau itu nggak nyalon. Menurut saya pada saat menjadi anggota Dewan Kabupaten beberapa tahun yang lalu loh, saya yakin kalau Pak Haji Hadirin nyalon mungkin juga menjadi pertimbangan khusus bagi para pemilih di dapilnya. Begitu. Ini bukan saya merendahkan sih pada kepilih ya, bukan itu, jadi jangan digoreng ya Mas Rudi. Nanti saya dimarahin Mas Andri dan kawan-kawan termasuk Anggit. Bukan, tapi saya menganggap bahwa Pak Haji Hadirin betul-betul sadar diri, sadar hati, memberikan kesempatan kepada yang masih muda-muda, yang masih energi, yang mungkin juga kepengen begitu. Jadi aku mirip-mirip Pak Haji Hadirin. Loh, kalau saya nyalon, kalau saya mungkin nyalon kabupaten di 2024 kemarin, ya kan, ataupun 2019 kemarin, mungkin saya masih lumayan mungkin loh Mas Rudi. Tapi karena saya mencoba, nyatanya Pak Haji Hadirin tidak menjadi anggota Dewan Kabupaten juga makan itu loh saya, jadi sekaligus memberikan kesempatan kepadanya. Dan saya yakin di sini Pak Haji Hadirin lebih punya nilai plus, tanpa saya harus merendahkan kader-kader partai yang lain. Terus yang terakhir ini Mas Rudi, kenapa saya begitu semangat dengan Pak Haji Hadirin? Berani punya keberanian nyalon bupati. Aku bayangin Mas Rudi, nggak usah menunggu 2029 terlalu lama. Saya yakin rekomendasi turun langsung semua komponen, semua aktivis di tingkatan lingkungan, dari mulai tingkat desa, bahkan mungkin di dusun, desa, kecamatan, bahkan mungkin lintas kecamatan. Aku yakin mereka ana istilah yang dengan sering matur, dengan sering ngendika banteng balik kandang. Saya yakin itu. Loh, kalau yang di kandang terus keluar ini enggak sehat namanya. Wong yang di luar saja masuk kandang, masa yang di dalam kandang. Saya yakin, dan ini bukan kader kaleng-kaleng menurut saya. Merdeka, kita tunggu rekomendasi.
Ya, terima kasih Pak Taswan atas kelas statementnya. Mudah-mudahan Pak Taswan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.